Kita sering diajarkan untuk bekerja keras, mengejar peluang, dan berdoa agar rezeki datang. Namun, tak jarang setelah semua usaha itu, hidup masih terasa berat, sempit, dan serba kurang. Mungkinkah ada yang kita lewatkan? Dalam perjalanan spiritual dan batiniah, rezeki bukan hanya soal apa yang kita kejar, tapi juga soal siapa diri kita saat menanti. Rezeki berlimpah tidak datang hanya karena kita menariknya dari luar, tapi karena kita siap menerimanya dari dalam. Maka pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak? Tapi, sudahkah aku menjadi pribadi yang sanggup menerima kelimpahan itu? Video ini akan mengajakmu menelusuri 7 langkah batiniah dan praktis untuk membuka diri pada rezeki yang berlimpah, bukan sekadar uang, tapi kedamaian, kesempatan, dan keberlimpahan hidup dalam seluruh maknanya. Salah satu penghalang paling kuat terhadap datangnya rezeki bukan terletak pada dunia luar, tetapi pada batin yang menyempit. Tanpa sadar, banyak dari kita tumbuh dengan membawa warisan keyakinan yang membatasi. Uang itu susah didapat. Saya tidak pantas kaya, atau rezeki sudah ada takarannya, saya cuma dapat segini. Keyakinan ini seperti tembok tak kasat mata yang menghalangi aliran berkah. Dan seringkali tembok ini dibangun bukan oleh niat jahat, melainkan oleh pengalaman, didikan, dan cerita yang kita dengar berulang kali hingga menjadi kebenaran pribadi. Padahal, realitas eksternal sangat sering hanyalah cerminan dari lanskap dalam diri. Apa yang kita yakini akan membentuk cara kita memandang dunia, bereaksi terhadap peluang, dan mengambil keputusan. Jika keyakinan kita dibentuk dari ketakutan, rasa tidak layak, atau persepsi kekurangan, maka seluruh gerak hidup pun akan terseret ke arah yang sama. Mengubah keyakinan bukan perkara instan, tapi ia adalah fondasi. Mulailah dengan mengenali keyakinan lama yang membatasi. Tuliskan, hadapi, lalu tanya dirimu, apakah ini mutlak benar, atau ini hanya cerita yang saya bawa selama ini? Setelah itu, tanamkan benih baru. Keyakinan yang membebaskan dan membuka. Misalnya, ubah kalimat batinmu menjadi, saya layak hidup berkecukupan dan damai, atau semesta penuh kelimpahan dan saya bagian darinya. Ini bukan sekadar afirmasi kosong. Kalimat-kalimat ini, jika dirasakan dengan sungguh, mulai membentuk jalur saraf baru dalam pikiran, membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Perlahan, dunia luar pun mulai berubah. Bukan karena semesta tiba-tiba menjadi lebih baik, tapi karena kamu sudah mengizinkan dirimu untuk melihatnya dengan mata yang baru. Dan yang terpenting, izinkan dirimu untuk percaya. Rezeki tidak hanya datang kepada mereka yang bekerja paling keras, tapi kepada mereka yang mampu membuka diri dan menerima bahwa mereka memang layak menerimanya. Rezeki bukanlah hadiah bagi yang sempurna, tapi anugerah bagi yang siap. Maka, langkah pertama adalah ini, ubahlah keyakinanmu, karena dunia akan mengikutinya. Kita hidup dalam dunia yang tidak hanya fisik, tapi juga penuh getaran. Setiap pikiran, perasaan, dan niat memancarkan energi tertentu. Dalam hukum alam semesta, serupa menarik yang serupa. Maka, jika energi dalam diri kita terus bergetar dalam frekuensi kekurangan, takut, cemas, iri, merasa tidak cukup, maka yang akan kita tarik pun adalah pengalaman yang mencerminkan itu. Rezeki, sejatinya, bukan sekadar materi yang berpindah tangan. Ia adalah energi kelimpahan yang hanya bisa mengalir menuju tempat yang mampu menerimanya dalam frekuensi yang sama. Bayangkan dirimu sebagai wadah air. Jika wadah itu berisi lumpur dari rasa takut dan kesempitan, seberapa bersih pun air yang dituangkan, ia akan tercemar. Maka, langkah penting setelah mengubah keyakinan adalah menyelaraskan energi. Memastikan bahwa apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan niatkan benar-benar sejalan dengan energi kelimpahan. Bagaimana caranya? Dimulai dari kebiasaan sederhana tapi sangat kuat. Pertama, lakukan meditasi syukur setiap pagi, bahkan hanya 5 menit. Duduk tenang, pejamkan mata, dan hadirkan rasa syukur atas hal-hal yang sudah kamu miliki, sekecil apapun itu. Rasa syukur tidak hanya menenangkan sistem saraf, tapi juga menaikkan frekuensi energi ke tingkat penerimaan dan kelimpahan.
Ketika kamu bersyukur, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku siap menerima lebih." Kedua, gunakan afirmasi kelimpahan sebagai alat untuk menanam ulang pikiran bawah sadar. Pilih kalimat yang membuatmu merasa tenang dan terbuka, seperti, "Saya terbuka menerima rezeki dari segala arah dengan cara yang mudah dan penuh berkah." Ucapkan ini dengan kesadaran penuh, bukan hanya dari bibir, tapi dari hati. Ketiga, lakukan visualisasi. Bayangkan dirimu sudah hidup dalam keadaan yang kamu doakan, bukan sekadar dari sisi materi, tapi dari sisi rasa, damai, cukup, lapang. Rasakan itu seolah sudah terjadi. Visualisasi yang disertai emosi positif bukan sekadar khayalan, ia adalah latihan energi, cara memanggil masa depan ke dalam saat ini. Ingat, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang. Ia bisa berupa ide, pertemuan, ketenangan batin, bahkan peluang yang tak terlihat jika kamu sibuk mengeluh. Ketika kamu mulai hidup dalam energi kelimpahan, semesta pun mulai memantulkan itu kembali dalam wujud yang tak selalu bisa ditebak. Maka, jika kamu ingin rezeki datang bukan sekadar sekali, tapi mengalir terus seperti sungai, tugasmu bukan hanya mengejarnya. Tugasmu adalah menjadi pantas secara energi, dan itu dimulai dari cara kamu merasa, berpikir, dan mencintai hidupmu saat ini. Rezeki, seperti cahaya, butuh ruang untuk masuk. Tapi bagaimana jika ruang dalam diri dan sekeliling kita sudah penuh, dengan barang yang tak lagi berguna, dengan emosi yang menumpuk, dengan beban masa lalu yang terus dipanggul tanpa disadari? Saat itulah proses pembersihan menjadi langkah penting. Bukan hanya membersihkan lantai dan lemari, tapi membersihkan energi agar kita benar-benar menjadi tempat yang layak dan siap menerima kelimpahan. Mulailah dari hal yang paling tampak, ruang fisik. Lihat sekelilingmu, kamar tidur, meja kerja, tas, laci, lemari. Adakah barang yang sudah bertahun-tahun tak terpakai, tetapi tetap kamu simpan dengan alasan, siapa tahu nanti berguna? Energi stagnan bersembunyi di situ. Semesta tidak memberi pada ruang yang penuh, apalagi yang dibiarkan berantakan. Membuang, menyumbangkan, atau merapikan bukan hanya soal estetika, tapi ritual batin untuk berkata, "Aku siap memberi tempat bagi sesuatu yang lebih baik." Lalu masuk lebih dalam, yaitu ruang emosional. Ada luka lama yang belum disembuhkan, ada amarah yang dipendam, rasa bersalah yang terus terulang dalam pikiran, atau dendam kecil yang diam-diam membuatmu menutup hati. Semua itu adalah sampah energi yang tak terlihat. Dan selama itu belum dibereskan, rezeki yang datang pun akan terasa berat, atau malah memantul pergi. Proses membersihkan emosi bukan tentang melupakan, tapi menyadari dan melepaskan. Menulis jurnal bisa membantu. Tuangkan semuanya di atas kertas tanpa sensor, kesedihan, marah, kecewa, takut. Biarkan kertas menjadi saksi, agar hatimu tidak perlu terus memikulnya sendiri. Menangis bukan kelemahan, tapi bentuk pembersihan yang suci. Meminta maaf, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, adalah bentuk keberanian tertinggi. Jangan lupa pula untuk membersihkan energi tubuh. Mandi dengan niat menyucikan, menghabiskan waktu di alam terbuka, menyentuh tanah, atau hanya bernafas dalam dan perlahan, semua itu adalah bentuk koneksi kembali dengan dirimu yang murni. Semesta menyukai keterbukaan, ia enggan mengisi ruang yang masih dikunci oleh masa lalu. Rezeki adalah tamu yang lembut, ia tidak akan memaksa masuk ke dalam rumah yang kacau atau hati yang keras. Maka, sebelum kamu berdoa meminta lebih banyak, tanyakan pada dirimu sendiri. Sudahkah aku menyediakan tempat untuk semua itu? Karena dalam banyak kasus, bukan rezekinya yang belum datang, tapi kamulah yang belum menciptakan ruang untuk menerimanya. Bersih-bersih, sesederhana apapun, adalah doa dalam tindakan. Dan kadang, satu laci yang kamu kosongkan hari ini, bisa menjadi tempat jatuhnya berkah yang sudah lama mencarimu. Bayangkan seseorang meminta air dari sungai yang melimpah, tapi hanya membawa cangkir kecil. Tak peduli seberapa deras aliran itu, ia hanya akan mendapatkan sebanyak wadah yang ia bawa.
Begitu pula dengan rezeki, banyak dari kita meminta kelimpahan dalam doa, penghasilan yang besar, bisnis yang berkembang, hidup yang lapang, namun tak menyadari bahwa daya tampung diri belum siap. Wadah mental, emosional, dan spiritual, kita masih kecil, rapuh, atau bocor. Daya tampung bukan tentang ambisi, tapi tentang kesiapan. Sebuah rezeki besar tanpa kesiapan hanya akan menjadi beban, atau bahkan bencana. Berapa banyak kisah orang yang tiba-tiba mendapat uang banyak, tapi hidupnya justru berantakan? Atau yang diberi tanggung jawab besar, tapi tidak bisa menjaganya? Itu bukan karena mereka tidak pantas, tapi karena wadahnya belum diperbesar. Langkah pertama memperbesar wadah adalah memperluas ilmu. Pengetahuan adalah bentuk kesiapan. Jika kamu ingin menerima lebih, kamu harus mengerti cara merawatnya. Belajar mengelola keuangan, memahami alur bisnis, atau bahkan ilmu tentang diri sendiri dan relasi, semua itu adalah pondasi yang memperkuat struktur hidupmu. Selanjutnya, tingkatkan keterampilan. Rezeki sering datang melalui kerja yang berkualitas, bukan hanya niat yang tulus. Keterampilan membuatmu jadi lebih bisa dipercaya oleh kehidupan. Ketika kamu terus belajar, meningkatkan cara berpikir, memperhalus cara bertindak, semesta pun melihatmu sebagai ladang yang subur untuk dititipi lebih. Lalu, jaga komitmen dan tanggung jawab. Banyak orang bisa memulai, tapi sedikit yang mampu menjaga. Rezeki tidak suka berpindah ke tempat yang tidak konsisten. Maka, biasakan menyelesaikan apa yang kamu mulai. Tanggung jawab kecil yang kamu rawat dengan baik hari ini bisa menjadi pintu dari tanggung jawab besar yang membawa rezeki esok hari. Daya tampung juga soal kesehatan mental dan emosional. Apakah kamu bisa tenang saat keadaan tak sesuai harapan? Apakah kamu bisa tetap fokus ketika tergoda untuk menyerah? Rezeki besar membutuhkan kestabilan batin, bukan hanya strategi. Dan yang tak kalah penting, jangan takut tumbuh. Kadang kita merasa tidak layak menerima lebih hanya karena belum pernah melihat diri kita dalam kapasitas itu. Tapi tumbuh memang selalu tidak nyaman di awal. Perbesar hatimu untuk percaya bahwa kamu bisa lebih dari versi dirimu sekarang. Tak perlu sempurna, cukup terus memperbesar ruang. Ingat, rezeki tidak hanya menghampiri yang meminta, tapi juga yang siap menampung. Jadi sebelum bertanya, kapan rezeki itu datang? Mungkin lebih tepat jika kita bertanya, sudah sebesar apa wadahku hari ini? Karena saat kamu menjadi pribadi yang sanggup menampung lebih, cepat atau lambat, hidup pun akan memberi lebih. Rezeki bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ia butuh pintu untuk masuk, dan pintu itu seringkali berbentuk aksi. Terlalu banyak orang menunggu perubahan besar tanpa menggerakkan tubuh, tangan, atau pikirannya. Mereka menanam doa di hati, tapi tidak menanam tindakan di bumi. Padahal dalam tatanan semesta, niat adalah awal, tapi langkah adalah isyarat bahwa kita sungguh siap. Namun tidak semua aksi melahirkan hasil. Kadang kita justru sibuk bergerak karena panik, mengejar peluang tanpa arah, bekerja keras dari tempat takut, atau mengambil keputusan karena takut tertinggal. Aksi seperti ini tampak sibuk, tapi tak memberi ketenangan. Maka yang penting bukan hanya bergerak, tapi bergerak dengan niat yang selaras. Selaras dengan apa? Dengan visi jiwamu, dengan keyakinan bahwa hidup ini tidak sedang kamu kejar, tapi kamu sambut dengan sadar. Saat kamu bertindak dari tempat yang damai, bukan dari rasa takut kekurangan, tapi dari rasa yakin bahwa rezeki sedang dalam perjalanan, maka setiap tindakan menjadi doa yang hidup. Mulailah dari pertanyaan sederhana setiap pagi. Apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekat pada hidup yang lebih berkelimpahan? Bukan langkah besar yang mengubah segalanya dalam semalam, tapi langkah kecil yang konsisten, diiringi niat yang jernih. Kadang itu bisa sesederhana mengirim pesan ke seseorang, menata ulang meja kerja, belajar satu keterampilan baru, atau bahkan duduk tenang untuk mendengar intuisi. Perhatikan pula perasaanmu saat bergerak. Jika kamu bekerja keras tapi penuh ketegangan, mungkin tubuhmu berjalan tapi hatimu mundur.
Aksi yang dipaksakan tidak mengalirkan kelimpahan, ia hanya memperpanjang kelelahan. Maka, pilihlah tindakan yang ringan di hati, walau mungkin menantang secara mental. Ringan bukan berarti mudah, tapi mengalir tanpa dipaksa. Yang juga penting, jangan menunggu motivasi untuk memulai. Kadang, motivasi justru muncul setelah kamu melangkah. Tindakan melahirkan momentum, dan momentum membuka jalan yang tadinya tak terlihat dari tempatmu berdiri. Dalam semesta yang bergerak, rezeki datang kepada yang bergerak bersamanya. Ia seperti angin, kamu tak bisa memanggilnya, tapi kamu bisa membentangkan layar. Dan layar itu adalah aksi nyata yang kamu lakukan hari ini. Maka jangan takut untuk mulai, meski kecil. Jangan tunda karena merasa belum siap. Rezeki tidak menunggu orang yang sempurna, tapi orang yang bersedia. Bertindaklah dengan niat yang damai, langkah yang jujur, dan keyakinan bahwa setiap gerakmu adalah sambutan terhadap karunia yang sudah disiapkan semesta. Seringkali kita merasa telah melakukan semuanya, mengubah pikiran, bersyukur, bertindak dengan niat yang jernih, namun rezeki yang kita harapkan belum juga datang. Di titik ini, mudah sekali muncul keraguan. Apakah doaku didengar? Apa aku kurang berusaha? Atau bahkan, mungkin memang bukan rezekiku. Di saat seperti inilah pelajaran yang paling dalam dimulai, pelajaran tentang ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa harapan. Ia adalah bentuk kepercayaan tertinggi bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang tepat, cara yang tepat, dan bentuk yang paling sesuai untuk pertumbuhan jiwa kita. Dalam banyak kasus, bukan rezekinya yang belum datang, tapi bentuknya belum kita kenali. Kadang ia datang sebagai tantangan, bukan hadiah. Kadang ia menyamar sebagai kegagalan, padahal ia sedang menggiring kita ke arah yang lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, salah satu jebakan terbesar adalah keterikatan pada bagaimana dan kapan. Kita ingin kendali penuh, ingin tahu rutenya, ingin tahu waktunya, tapi semesta tidak bekerja seperti mesin yang bisa kita atur seenaknya. Ia bekerja seperti taman. Benih yang kita tanam hari ini butuh waktu, tanah yang subur, dan cahaya yang tepat untuk tumbuh. Dan saat waktunya tiba, ia akan mekar, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tapi melepaskan kebutuhan untuk mengatur hasil. Ini adalah bentuk kepercayaan bahwa yang terbaik mungkin tak selalu sama dengan yang saya bayangkan. Saat kamu berhenti memaksa jalur tertentu, kamu membuka ruang bagi keajaiban untuk datang melalui pintu yang tak pernah kamu duga. Rezeki bisa datang dalam bentuk pertemuan yang sederhana, pesan dari seseorang yang tak kamu sangka, ide yang muncul di tengah keheningan, bahkan kehilangan yang membawa arah baru. Semesta tak bekerja dengan kebetulan, tapi dengan keteraturan yang seringkali hanya bisa dipahami setelah kita melewatinya. Maka, tugasmu bukan mengejar kepastian, tapi menjaga kesiapan. Tugasmu adalah hadir sepenuh hati di hari ini, melakukan yang terbaik tanpa menggenggam hasil. Karena saat kamu benar-benar siap, rezeki akan datang bukan hanya sebagai pemenuh kebutuhan, tapi sebagai jawaban yang utuh bagi perjalanan jiwamu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu, bukan karena kamu memaksanya datang, tapi karena kamu telah menjadi tempat yang layak untuk ia singgahi. Maka percayalah pada waktu ilahi, waktu di mana semesta tahu kamu sudah cukup kuat, cukup bijak, dan cukup terbuka untuk menerima semua yang memang ditujukan untukmu. Bersyukur sering disalahpahami sebagai respon terhadap hal-hal baik yang terjadi. Mendapatkan rezeki, berhasil meraih impian, diperlakukan baik oleh orang lain. Tapi jika syukur hanya hadir setelah menerima, maka ia menjadi pasif, tergantung pada keadaan. Padahal syukur yang sejati bukanlah reaksi terhadap hidup, tapi cara kita menghidupi hidup itu sendiri. Syukur yang dalam adalah kesadaran bahwa hidup, dalam segala bentuknya, senang, sedih, cukup, kurang, mudah, rumit, adalah anugerah yang tak ternilai. Bernapas saja adalah berkah, bisa merasa, berpikir, mencinta, bahkan menangis.
Semua itu adalah tanda bahwa kita masih ada. Dan dari keberadaan inilah seluruh kelimpahan mulai bermekaran. Orang yang bersyukur bukanlah orang yang hidupnya lengkap, tapi orang yang mampu melihat keberlimpahan di tengah kekurangan. Ia tidak menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi ia bersyukur hingga akhirnya menemukan bahagia. Ini bukan permainan kata, tapi cara pandang yang bisa mengubah isi hatimu, dan pada akhirnya isi hidupmu. Bersyukur adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Saat kamu berkata, terima kasih, bahkan untuk hal yang tidak kamu pahami, kesulitan, penundaan, keheningan, kamu sedang memberi ruang bagi rezeki untuk mengalir tanpa syarat. Karena rezeki paling indah tidak selalu datang dalam bentuk uang atau keberhasilan, tapi dalam bentuk kedamaian batin, yang tak bisa dibeli oleh apapun. Latihlah dirimu untuk bersyukur bukan hanya ketika sesuatu datang, tapi ketika kamu masih menunggu. Ucapkan terima kasih bahkan sebelum pintu dibuka, sebelum hasil terlihat. Ini bukan ilusi positif, tapi bentuk percaya yang paling lembut, bahwa hidup ini berpihak, bahkan saat terlihat sunyi. Syukur bisa kamu tanam dalam hal-hal kecil, menikmati kopi pagi dengan penuh kesadaran, tersenyum pada langit yang tak selalu cerah, meresapi pelukan atau bahkan keheningan. Semua itu adalah benih yang, bila ditanam terus-menerus, akan tumbuh menjadi taman batin yang subur. Dan dari taman inilah, semesta paling senang menaburkan berkah. Ingatlah, orang yang tidak bersyukur tak akan merasa cukup, bahkan saat kelimpahan datang. Tapi orang yang bersyukur akan merasa berlimpah, bahkan sebelum apapun tiba. Karena yang sejati bukan apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengalami apa yang ada. Akhirnya, syukur bukanlah akhir dari perjalanan rezeki, tapi ia adalah jalan yang mempercepat segala sesuatu untuk tiba. Maka bersyukurlah, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu masih di sini, hidup, bertumbuh, dan siap menerima. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.